Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh Bunia dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. Anggotanya terdiri dari yang pertama Sabit Fuadi, yang kedua Konita Mutmainah, yang ketiga Herinsyah Narel Hakim, saya sendiri, dan yang keempat Muhammad. Langsung saja menuju video simulasinya. Baik, yang pertama-tama di sini ada VCC, kemudian ada dua buah saklar A dan B, kemudian ada dua buah ground, 4 buah resistor, 3 buah NPN resistor, baterai sebesar 12 volt, dan ini red probe untuk mengetahui hasil outputnya nanti. Yang pertama-tama kita sambungkan dulu VCC ke saklar yang A dan B, kemudian saklar ke ground, setelah itu saklar sambungkan ke resistor, dari resistor ke NPN resistor, hubungan keduanya, kemudian dari NPN ini ke atas untuk ke resistornya, hubungkan juga kedua resistor ini, kemudian hubungkan ke NPN yang tengah. NPN resistor yang tengah ini disambungkan ke sini, NPN yang bawah disambungkan ke ground untuk membuat gerbang logika N. Kemudian dari baterai disambungkan ke ground dan resistor. Kemudian red probe ini kita sambungkan ke sini. Baik, jika rancangannya sudah jadi, setelah itu kita aktifkan simulasinya. Kita tekan tombol di sini. Perlu diketahui juga bahwa gerbang logika itu memiliki inputan 1 dan 0, maka akan menghasilkan output 1 atau 0. Semua bisa kita lihat di tabel kebenaran. Di tabel kebenaran logika N ini, jika saklar A 0 dan saklar B 0, maka tidak akan menghasilkan atau menghidupkan LED, dan hasilnya juga 0. Kemudian jika salah satunya hidup, misal kita coba B ini bernilai 1 dan A ini 0, maka juga tidak akan hidup. Saya kembalikan dulu. Begitu juga sebaliknya, jika A ini 1 dan B ini 0, maka tidak akan hidup juga. Kemudian di tabel kebenaran membuktikan bahwa jika A ini 1 dan B ini 1, maka akan hidup. Berarti rancangan ini sesuai dengan tabel kebenaran gerbang logika N. Seperti itu. Saya akan mensimulasikan gerbang logika dasar OR. Pada rangkaian ini terdapat 2 buah VCC, 3 buah ground, 4 resistance, 3 transistor, 2 switch, yaitu untuk meng-on-off-kan gerbang tersebut, baterai sebagai sumber nyala dari eksekusi ini, gerbang logika dasar OR, dan 2 indikator lampu untuk mengetahui hasil dari eksekusi tersebut. Lalu di sini saya akan merangkai menyambungkan beberapa simbol-simbol ini. Di sini sudah saya rangkai, saya sambungkan kepada beberapa bagian yang telah saya taruh tadi. Lalu untuk menjalankannya atau runningnya yaitu dengan memencet tombol data sync. Ini adalah posisi false dua-duanya. Sini false, yaitu OR apabila keduanya false.
maka false juga. Di sini terlihat sini mati, itu tandanya false. Dan ini saya nyalakan salah satunya, yaitu menjadi true, maka dia menjadi true. Begitupun juga sebaliknya. Lalu apabila keduanya true, maka kedua hasilnya akan true juga, yaitu ini. Dia akan menyala berwarna merah pada software electronic workbench. Di sini saya akan menjelaskan gerbang logika NAND. Ya, ini adalah transistor, rangkaian transistornya, di mana ada dua output dan dua input A dan B. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, apabila input yang pertama A dan input yang kedua B bernilai sama-sama 1, ya seperti ini, 1, maka outputnya akan bernilai 0, yaitu lampu pada rangkaian transistor ini tidak akan menyala. Nah, selanjutnya apabila input yang pertama A itu bernilai 0 seperti ini, dan input yang kedua B itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1, atau lampu pada transistor ini akan menyala. Dan itu berlaku untuk keduanya, ya. Jadi walaupun dibalik seperti ini, nah tetap akan bernilai 1, atau lampu pada transistor ini akan menyala. Nah, selanjutnya apabila keduanya bernilai 0, kedua inputnya, ya, A dan B bernilai 0 seperti ini, maka outputnya akan bernilai 1, nah, atau lampu akan menyala. Nah, logika gerbang NAND ini sebenarnya berlawanan dengan logika gerbang AND, ya, yang apabila input 1 dan 2 itu bernilai 1 sama, 1 di gerbang logika AND itu akan bernilai 1, atau lampu itu menyala. Dan itu sebaliknya, jika di gerbang logika NAND itu bernilai 0 atau tidak menyala. Karena itu logika NAND itu kebalikan daripada logika AND. Nah, untuk rangkaian transistor ini ada dua hambatan. Ya, di sini yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik, ya, dari sini, dari kedua input. Dan kemudian hambatannya di sini berfungsi untuk membatasi arus yang masuk ke kaki kolektor transistor. Nah, kemudian outputnya, kedua outputnya itu diambil dari kaki kedua kolektor transistor ini. Nah, pada saat input yang pertama dan input yang kedua, input A dan input B itu diberi tegangan 0,0, ya, seperti ini. Nah, maka transistor yang di sini itu tidak akan aktif, sehingga arus listrik itu dapat melewati transistor. Akibatnya outputnya akan bernilai 1, ya, output ini akan bernilai 1 atau menyala karena listriknya itu langsung ke output. Nah, itu sebaliknya, apabila input yang pertama A dan yang kedua ini A dan B bernilai 1 sama seperti ini, nah, maka arus listriknya itu akan mengakibatkan transistor ini itu aktif. Nah, dan apabila transistor ini aktif,
itu akan mengakibatkan arus listrik yang dari sini itu mengalir terus ya, dari dua arus listrik yang kedua output ini akan mengalir sehingga tidak akan melewati output atau output yang di sini itu tidak akan menyala. Lampu pada transistor ini tidak akan menyala dan akan bernilai 0. Saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan gerbang logika NOR. Pada simulasi ini dibutuhkan 2 buah VCC, 2 buah saklar, 2 buah ground, 2 buah transistor, 3 buah resistor, 1 gerbang logika NOR, dan 2 red probe atau LED. Adanya 2 LED ini sebagai perbandingan antara menggunakan rangkaian gerbang logika NOR maupun rangkaian logika resistor transistor atau biasa disebut dengan RTL. Resistor di sini berperan sebagai penghambat membatasi arus listrik dan juga sebagai penghubung antara input ke terminal basis transistor. Jika semua sudah terhubung seperti dalam skema berikut, maka langsung saja saya simulasikan. Pada gerbang logika NOR, untuk mendapatkan output bernilai 1, dibutuhkan kedua inputnya harus bernilai 0, atau saklar tidak terhubung ke VCC. Baik pada saklar A maupun saklar Z, keduanya masih terhubung ke VCC, atau masih bernilai 1, maka outputnya masih bernilai 0. Apabila kita ubah salah satunya, misalkan yang A, outputnya masih bernilai 0, karena di sini transistornya masih dalam keadaan jenuh atau menyala, sehingga outputnya bernilai 0. Apabila kita ubah yang Z dan yang A dikembalikan seperti ini, outputnya masih bernilai 0. Kemudian apabila keduanya kita ubah menjadi bernilai 0, nah, dapat dilihat bahwa kedua outputnya bernilai 1, karena di sini transistornya dalam keadaan mati atau dia tidak terhubung ke VCC. Kemudian untuk gerbang logika NOR sendiri, ini merupakan gerbang logika gabungan antara gerbang logika OR dengan NOT. NOT ini diwakili dengan bulatan kecil atau yang biasa disebut dengan gelembung inversi. Outputnya juga merupakan kebalikan dari gerbang logika OR. Apabila dalam gerbang logika OR akan mendapatkan output bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka dalam gerbang NOR, apabila salah satu ataupun kedua inputnya bernilai 1, dia akan menghasilkan output bernilai 0. Dan untuk mendapatkan output bernilai 1 pada gerbang NOR, maka dibutuhkan kedua inputnya bernilai 0. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait gerbang logika NOR. Diakhirinya penjelasan dari saya, sekaligus menutup presentasi kelompok kami. Apabila banyak terdapat kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.